Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yudakkihim walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dihiasi dan diwarnai dengan keimanan dan ketakwaan. Kita bermohon kepada Allah senantiasa Allah limpahkan kepada kita nikmat disertai dengan rasa syukur kepadanya, karena hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mengerti makna daripada nikmat dan arti daripada syukur. Salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita ucapkan itu menjadikan kita umat yang baik, umat yang penuh dengan keteladanan yang hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tiada harap adalah bahwasanya yang kita harapkan di dunia berbahagia, di akhirat kita selamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan ancaman Allah terhadap orang yang ingkar janji. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini musimnya cuma ada dua biasanya kalau kita lihat dari cuaca, hanya musim hujan dan musim panas. Kalau buah-buahan musimnya banyak, ada musim rambutan, ada musim durian. Kalau musim rambutan orang batuk, kalau musim durian orang demam. Tapi saat ini musimnya adalah musim pilkada. Kita tahu bahwasanya musim pilkada itu yang ditabur adalah janji. Maka ingat, para wakil-wakil yang mengatakan dirinya akan menjadi wakil untuk pemerintah daerah, berjanjilah Anda kepada diri Anda sendiri dan jangan lupa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji itu bukan perkara yang mudah. Suatu diucapkan, dituliskan, dipromosikan, kesemuanya itu Allah akan tuntut. Betapa tidak, saudaraku seiman dan seagama, janji yang kita ucapkan, baik tertulis terpampang di pojok-pojok jalan, di baliho yang sangat besar, itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yalfadhu min qaul." Apa-apa yang engkau lafazkan, apa-apa yang engkau ucapkan, illa ladaihi raqibun atidun. Tiada lain adalah dicatat oleh raqib dan atid. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau sembunyi? Senantiasa mengiringi kita adalah raqib dan atid. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku seorang mukmin yang baik, seorang calon pemimpin, seorang calon tokoh, seorang yang diberi amanah dan kepercayaan, maka pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 77, Allah beri ancaman kepada orang yang mencoba menabur janji pada musim berjanji kali ini. Maka ingatlah, janji yang diucap itu harus dibuktikan. Bila tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastaruna, sungguhnya orang-orang yang menjual bi ahdillah, janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aymanihim, dan imannya, samanan qalila, harganya sangat murah. Maka orang yang menjanjikan sesuatu itu ukurannya adalah keimanannya. Kalau dia menjual murah iman dan janjinya di hadapan Allah, artinya apa? Ia tidak bersungguh-sungguh, ia tidak akan tepati
Maka tatkala ia tidak bersungguh-sungguh, hanya sekedar mengharapkan sesuatu yang akan ia capai, tapi ia lupa cara mencapainya itu, maka kata Allah, ada berapa hal Allah ancam. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, la khalaqa lahum fil akhirah. Allah tidak memberikan apa-apa baginya di akhirat. Salatnya, puasanya, sedekahnya, segala kebaikan yang ia lakukan tidak Allah beri. Kenapa? Karena ia bohong. Ia tidak tepati janjinya. Ia ingkar janjinya. Allah tidak memberinya sedikit pun. Betapa ruginya kita, orang-orang yang mencoba berjanji, kemudian melupakan janji itu. Padahal apalah susahnya menepati janji tatkala kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ruginya adalah wala yukallimuhumullah. Maka Allah tidak akan berkata-kata, Allah tidak akan ajak ia bicara. Allah tidak akan berbicara kepadanya nanti di akhirat. Bayangkan, orang yang memberi kita, orang yang sayang kepada kita, orang senantiasa memperhatikan kita, suatu waktu ia tidak menegur kita. Sedih rasanya. Bahasa anak-anak sekarang adalah nggak diape, dicuekin. Bayangkan, suatu hari nanti kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak mau berbicara dan berucap dengan kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau terdapat kesempatan berharap kepada Allah, meminta apa saja, di mana suatu hari nanti kita memperoleh balasan dari amal kita. Dan yang ketiga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Maka pada akhirat nanti Allah tidak melihat kita, Allah tidak memperhatikan kita. Di mana yang kita harap hanya pertolongan Allah dan kebesaran dan kemuliaan serta segala sesuatu hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak lihat kita. Sungguh merugi orang-orang yang sudah menabur janji dan janjinya itu tidak dia tepati. Para saudaraku, pemimpinku, calon-calon pemimpinku, tepatilah janji. Jangan berjanji kalau tidak mau menepati. Maka Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda orang-orang yang disebut dengan yang melupakan janji, itu orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, itu yang pertama. Kalau bicara, dia bohong. Kalau berkata-kata, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tu'mina khana. Maka bila dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Ini pesan kita, pesan agama kita, pesan Nabi kita, bahwasanya Allah membagi manusia itu per 3 kategori. Pertama adalah mukmin, kedua adalah kafir, yang ketiga adalah munafik. Maka sungguh rugi kita orang-orang munafik, karena orang munafik itu diletakkan Allah fid darkil asfali minan nar. Sungguh betapa merugi orang-orang yang mendustai dirinya sendiri, mendustai rakib dan atid, mendustai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kerugiannya? Wala yuzakkihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sucikan. Allah tidak bersihkan diri kita. Diri kita kotor, tidak suka, semuanya benci, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kehidupan yang bergelimang dengan kekotoran, tak satu pun kita mau. Kadang-kadang kita saja minum dari gelas, cemplung lalat, kita nggak sanggup meminumnya. Bayangkan di makanan kita ada tai cecak jatuh, kita pun tidak mau memakannya. Apalagi diri kita yang bergelimang dengan dosa, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah, apabila janji itu diucapkan, tepatilah janji itu, dan jangan coba main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir peringatan Allah kepada yang suka berjanji adalah walahum adzabun alim. Maka tidak lain adalah siksa Allah yang sangat pedih. Siksa Allah tak terbayang oleh kita. Ditusuk jarum saja air mata kita keluar dan kita menangis. Apalagi Allah siksa kita dengan panasnya api neraka.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat ini bagi kita yang lagi musim pemilihan, musim calon orang yang ingin didudukkan untuk memimpin negeri ini. Sadarlah, Allah sudah mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran ayat 77. Baca kembali sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.